Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 3B. Judul Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 3, Membersihkan Batin dari Racun, 2 Februari 2000. Mengatasi kemabukan batin. Lanjutan. Beberapa tahun lalu, ada orang memberitahu saya akar makna kata pernikahan berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti berjudi. Saya tidak tahu apa ini benar. Tapi pernikahan itu memang perjudian. Anda tidak pernah benar-benar mengetahui siapa yang Anda nikahi, sampai mungkin beberapa tahun setelah upacara pernikahan. Kita bisa memahami bahwa nafsu indera syarat dengan bahaya, dan dengan mengatasinya serta mengendalikan diri kita dari bahaya itu, kita membebaskan diri dari bahaya itu. Kita sesungguhnya mendisiplinkan rasa haus. Jika kita tidak minum, rasa haus lenyap. Contoh bagus dari hal ini adalah duduk meditasi. Ketika pertama kali kita duduk bermeditasi, kita berusaha membuat kita sendiri nyaman. Tapi bagi orang yang baru meditasi, sulit untuk merasa nyaman untuk waktu yang lama. Mereka mesti duduknya begini atau begitu. Mereka terus bergerak-gerak dengan gelisah, senantiasa mencari posisi yang paling nyaman. Biasanya mereka menemukan bahwa jika mereka terus menuruti rasa haus tubuh akan kenyamanan, mereka tidak pernah menemukan kedamaian. Alih-alih melakukan semua gerak ini, acap kali ada ketaknyamanan, mereka menemukan bahwa jika mereka mengatakan tidak pada tuntutan tubuh, mendisiplinkan tuntutan itu dan duduk tenang saja, rasa sakit dan gatal pun lenyap dengan sendirinya. Tampaknya dengan tidak memedulikannya, mereka pun pudar. Menggaruk hanya membuat tambah gatal. Inilah yang kita maksud dengan mendisiplinkan rasa haus tubuh. Dengan tidak mengikuti tuntutan tubuh, maka sensasi itu pun lenyap. Itu seperti ada orang mengetuk pintu rumah Anda. Jika Anda menjawab ketukan itu, Anda bisa jadi terlibat dalam percakapan yang panjang. Dan setelah mereka tahu Anda ada di dalam, mereka akan datang lagi. Jika Anda tidak menjawabnya, mereka pikir tidak ada orang di rumah, dan mereka akan berlalu dan tidak pernah kembali lagi. Beginilah cara kita mendisiplinkan tubuh. Ketika Anda duduk cukup lama dan berkata tidak kepada semua rasa gatal dan sakit yang dialami tubuh, dan sama sekali tidak bergerak, maka batin akan berpaling dari sensasi tubuh. Untuk pertama kalinya Anda dapat duduk tenang dan nyaman. Itu hal yang aneh. Tapi jika kita berusaha menemukan kenyamanan tubuh dengan menggaruk, bergerak, dengan menambah bantal lain di bawah pantat, kita tidak pernah menemukan kenyamanan itu. Biarkan saja tubuh itu. Jika kita tidak menjawab permintaan menggaruk atau bergerak, tubuh melenyap begitu saja.
Kemudian muncullah kedamaian. Inilah yang kita maksud dengan mendisiplinkan rasa haus. Dengan mengikuti dan memanjakannya, mereka hanya bertambah parah. Dengan mengatakan tidak kepada mereka, maka mereka lenyap. Kemudian kita merasa nyaman. Gunakan 3 laku sila, samadhi, panya untuk menghancurkan alaya. Terjemahan kesukaan saya untuk kata Pali alaya adalah bertengger. Banyak orang menerjemahkannya sebagai kelekatan, tapi terjemahan itu tidak benar-benar memberi makna yang sepenuhnya. Dahan adalah tempat burung bertengger pada malam hari. Tinggi di atas pohon tempat mereka aman dari para pemangsa. Buddha berkata, untuk menghancurkan tempat bertengger itu, tempat kita duduk dan membiarkan noda batin tumbuh dan mengizinkan keduniawian mekar di sekitar kita. Hancurkanlah kelekatan batin itu. Buddha berkata, sila, samadhi, panya yang akan menghancurkan hal-hal ini. Orang-orang sering berkata, mereka suka menetap dan mengakar. Tapi kapanpun mereka meletakkan akar di dunia, pohon itu selalu tumbang kapanpun ada badai, kapanpun ada angin yang bertiup kencang. Tujuan Buddhisme bukanlah untuk menanamkan akar seperti itu, tapi untuk mampu mengalir bebas dari satu tempat ke tempat lainnya. Menjadi seperti burung atau balon di angkasa, tidak pernah terikat dimanapun, tanpa beban, mampu melayang makin lama makin tinggi, dan tanpa tempat bertengger. Itulah yang kita maksud dengan keterbebasan. Orang yang terikat itu hidup dalam penjara. Banyak orang membuat penjara bagi kehidupannya. Mereka membuat jeruji penjara mereka dengan harta yang mereka miliki. Para sipirnya adalah hubungan yang mengungkung dan sangat sering menyiksa kita. Buddha berkata bahwa kita dapat melepas semua penjara ini, semua tempat bertengger ini. Kita dapat meninggalkan itu semua. Kita dapat membebaskan kita sendiri dari kurungan. Orang-orang yang bermeditasi dan menjalani kehidupan monastik mengalami keterbebasan besar. Meskipun mereka kadang tinggal di suatu tempat dan tidak berpindah. Orang-orang mungkin saja mengatakan itu kelekatan. Mengapa Anda menetap di satu tempat ini, di satu wihara? Dan Anda berkata, karena tidak ada yang meniup saya pergi. Itulah keterbebasan sejati. Bukan kebenaran di luar, tapi di dalam. Tempat tak ada yang meniup Anda pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tak ada noda batin, tak ada nafsu, dan tak ada tempat untuk bertengger. Para burung terbang dari satu cabang ke cabang pohon lainnya, selalu menemukan tempat bertengger yang berbeda. Tapi bukan itu yang Buddha maksud dengan tanpa tempat bertengger. Maksud Buddha adalah tidak ada tempat bertengger sama sekali dan senantiasa menghancurkan lingkaran kelahiran ulang. Jadi laku sila, samadhi, panya ini, faktor-faktor jalan Arya 8 faktor, tidak hanya menghancurkan tempat bertengger, namun juga menghancurkan kelahiran ulang. Pemaknaan lebih mendalamnya di sini adalah kita melihat kaitan antara tempat bertengger dengan kelahiran ulang. Di mana batin bertengger, di sanalah batin tumbuh, dan di mana batin tumbuh, di sanalah batin mencari kelahiran ulang. Ini adalah ajaran agung mengenai cara batin melaju dari satu ke lainnya menuruti kesukaannya, nafsunya, dan kecondongannya. Anda akan menjadi apa yang Anda inginkan. Inilah ajaran yang hebat, karena kita dapat melihat bahwa jika kita condong terhadap atau memiliki keinginan akan suatu kesenangan indrawi, dan kita siap berusaha deminya, pada akhirnya
kita akan sampai di sana. Jika tidak dalam kehidupan ini, maka pada kehidupan berikutnya. Inilah masalah bagi manusia. Kita sesungguhnya menciptakan dunia. Kita menciptakan kehidupan mendatang kita dengan tempat bertengger yang kita miliki. Jika kita bertengger pada keangkuhan, jika kita ingin menjadi tokoh, jika kita ingin dihormati, kita akan mencarinya pula pada kehidupan mendatang. Kehendak kita menciptakan dunia ini bagi kita, dan pada akhirnya, ketika kita berhasil meraih ketenaran itu, kita akan menyadari betapa hampanya itu. Semua orang yang telah meraih ketenaran setelah bekerja begitu keras untuk waktu yang lama akan takjub akan kenapa mereka begitu repot-repotnya. Semua orang yang telah mengalami kekayaan setelah begitu banyak kerja keras akan terheran-heran mengenai untuk apa semua kekayaan itu. Dan bahkan orang-orang yang mengalami hubungan, asmara membara dan keintiman, setelahnya ketika itu pudar dengan begitu cepatnya, mereka terheran-heran. Mengapa itu semua hanya janji surgawi? Tapi kita membangun harapan kita bahwa hubungan berikutnya akan baik-baik saja. Ketika angin berhenti bertiup, kita terlahir kembali untuk mengalami harapan dan cita-cita kita. Dan pada akhirnya menciptakan suatu dunia sehingga kita dapat mengalami hal-hal itu. Saya ingat kisah terkenal Ajan Jagaro yang diambil dari Mullah Nasaruddin. Pria kecil ini sedang berada di depan belanga berisi cabai dengan air mata mengalir deras di wajahnya. Wajahnya merah padam karena makan begitu banyak cabai pedas. Seseorang menghampiri dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu makan semua cabai pedas itu?" Dan ia menjawab, "Aku sedang mencari cabai yang manis." Semua cabai itu pedas. Semua duka dan derita yang ia alami, cabai demi cabai, sengsara dan terbakar karena ia mencari cabai yang manis. Ini adalah kiasan yang sangat bagus mengenai kehidupan. Orang-orang terlahir kembali karena mereka masih mencari cabai yang manis. Jalan sila, samadhi, panya adalah melepas. Dengan melepas melalui latihan moralitas dan melepas lebih lanjut melalui latihan meditasi, kita menyadari bahwa kita tidak memerlukan cabai sama sekali. Dengan melepas pergerakan batin yang mencari makin, di sanalah kita menemukan cita rasa manis. Rasa manis tanpa keinginan, tanpa nafsu, rasa manis tak lagi bergerak keluar diri. Rasa manis hening, damai, dan bebas. Begitu Anda memahami rasa manis itu, Anda akan langsung memotong musabab kelahiran kembali, hasrat, harapan, nafsu. Itulah alasan mengapa jalan ini benar-benar mengakhiri kelahiran ulang. Itulah rasa haus, itulah hasrat, daya di balik kelahiran ulang. Pembuat rumah yang telah menciptakan kehidupan kita, satu kehidupan demi kehidupan, ratusan, ribuan masa kehidupan, dan kekuatan gerak itulah, nafsu itulah, yang telah dilihat dan dipotong. Kita mengetahui soal nafsu, tapi latihan ini mengakhiri semua nafsu yang menyebabkan begitu banyak masalah terhadap batin manusia itu. Para biku yang baru saja bergabung di wihara ini, yang baru saja ditahbis Senin lalu, ingin mengalami kedamaian. Tapi selama kehidupan monastik, banyak nafsu akan muncul. Banyak keinginan, banyak cita-cita indrawi, dan itu semua akan menyiksa Anda.
apa yang kita cita-citakan hanya dapat diraih ketika kita mendisiplinkan dan membunuh nafsu. Hanya melalui latihan sila, samadhi, panya, barulah nafsu tamat. Hanya setelah itu kita bisa terbebas dari semua ini. Nafsu adalah tiran besar bagi manusia, hewan, dan semua makhluk lainnya. Nafsu adalah tiran, karena nafsu menggiring kita laksana binatang dicocok hidungnya. Kita tertawan, terbelenggu oleh nafsu dalam dunia kita ini, dalam panggung dunia saat ini. Sesungguhnya, amatlah gila bahwa kita menganggap kemampuan untuk mengikuti hasrat kita, untuk mengalami apa yang kita inginkan sebagai keterbebasan. Kita pikir hal itu akan memberi kita kedamaian, memberi kita keterbebasan. Tapi makin kita memberikan kebebasan berkuasa dan memerintah kepada nafsu, makin kita merasa terpenjara. Makin kita memanjakannya, makin kita perlu memanjakannya. Kita menjadi tawanan, dibelenggu nafsu, terbelenggu kelekatan. Kita terpaku pada hal-hal ini dan tidak bisa bebas. Jika kita hanya pergi ke restoran yang mahal, maka kita tidak pernah dapat menikmati makan di rumah lagi. Kita tidak pernah mau memesan McDonald atau apapun yang sederhana lainnya. Kita selalu harus memperoleh makanan yang terbaik. Kita terpaku pada hal-hal ini. Kita telah tersedot di dalamnya. Inilah alasannya tidak ada keterbebasan yang ditemukan dengan menuruti nafsu. Nafsu adalah tirannya. Nafsu adalah sipir sangat keji yang selalu menyiksa kita. Hanya ketika nafsu telah diatasi, barulah ada suatu rasa keterbebasan. Alih-alih harus membeli ini, pergi ke sana, menuruti nafsu, kita mengalami keterbebasan sempurna. Kadang orang pergi ke toko dan berkata, "Saya harus beli itu." Atau, meskipun mereka telah menikah dengan bahagia, mereka bertemu dan tertarik pada orang lain. Mereka menyakiti hati pasangan dan anak-anak mereka saat mereka menuruti nafsu untuk bersama dengan orang lain. Atau, kita melihat makanan yang sangat kita sukai, dan meskipun makanan itu buruk untuk kesehatan, kita tetap menyantapnya. Mengapa nafsu kita begitu kuat sampai hasrat itu membunuh kita dan menciptakan begitu banyak duka di dunia? Hanya ketika nafsu hancur, barulah ada keterbebasan sejati, kedamaian sejati. Jalan meditasi adalah mengalami hal ini bagi diri Anda sendiri. Kita tidak akan pernah mengalami suatu meditasi yang damai ketika kita mengikuti nafsu. Inti 5 rintangan batin ini adalah tentang nafsu. Mendisiplinkan 5 rintangan itu, mengatasi mereka, melepas mereka, berarti tidak ada lagi hasrat dalam batin. Batin menjadi hening. Nafsu adalah yang menggerakkan batin, yang mengacaukan batin, angin yang membuat batin bergoyang. Ketika nafsu lenyap, saat angin berhenti bertiup, ketika hening sempurna, Anda pun hening dan dalam keheningan itu ada kedamaian. Dalam kedamaian itu ada kecukupan hati. Dalam kecukupan hati itu ada kebahagiaan. Jadi, inilah yang selalu kita tuju dan cita-citakan. Mengatasi nafsu alih-alih memanjakannya. Dari mengatasi hasrat, muncullah wiraga. Lenyapnya nafsu atau melenyap. Saya menyukai kedua terjemahan itu, karena itulah arti wiraga. Wiraga membawa menuju pelenyapan segala sesuatu, alih-alih mengumpulkan segala sesuatu. Memudar, melenyap, dan masuk ke ketiadaan. Kekosongan itu baik adanya.
Orang-orang di dunia ingin menjadi, mereka ingin eksis. Tapi para biku ingin lenyap, pudar, dan berhenti. Di mana ada lenyapnya nafsu, di sana tidak ada lagi kepedulian penuh hasrat akan alam indrawi. Anda memudar dari alam itu. Anda memudar dari dapur, kantor, dan Anda memudar dalam pondok Anda. Orang-orang tidak melihat Anda. Mereka tidak mendengar Anda. Dan biku yang baik adalah biku yang tak terlihat dalam komunitas. Orang yang telah memudar sebegitu rupa sampai Anda nyaris tidak dapat melihat mereka. Itulah makna pelenyapan dan memudar. Pada akhirnya menuntun pada penghentian sejati. Nirodha adalah salah satu kata terindah dalam bahasa Pali. Dalam Nirodha, semua noda batin telah berakhir dengan tuntas. Di mana nafsu telah berakhir, di mana duka telah berakhir. Nibbana, nyala apinya telah padam, api telah ditaklukkan. Jadi, inilah yang sesungguhnya kita daraskan dalam Parita Penahbisan. Bagaimana latihan 3 faktor sila, samadhi, panya membawa pada semua hal indah ini. Buddha telah menyebutkan hal ini karena beliau menginginkan para biku tua, para biku muda, dan para pengunjung wihara mengetahui tujuan kehidupan monastik ini dan kemana itu akan membawa kita. Salah satu alasan orang-orang mengalami kesulitan bermeditasi bukanlah karena mereka tidak cukup terlatih atau tidak cukup mengikuti retret, tapi karena latihan moralitas mereka belum cukup kuat. Itu tidak hanya berarti menjaga sila, ini berarti masih ada terlalu banyak nafsu, terlalu banyak kelekatan terhadap dunia. Jadi meski mereka memiliki pengharapan terbaik, mereka tidak sanggup menjaga sila, karena ada terlalu banyak api dalam batin mereka. Disinilah tempat kita semua perlu mendisiplinkan diri sendiri dengan sila, dengan perilaku bajik. Ini hal yang aneh. Namun, saat orang bergabung dengan tempat-tempat seperti wihara, saat mereka datang sebagai anagarika, samanera, dan biku, mereka menemukan bahwa sekedar menjalani sila, menjaga sila, sesungguhnya membawa menuju suatu kedamaian batin dan memudahkan meditasi. Jika Anda menjaga sila, batin menjadi lebih mudah hening, sehingga lebih mudah melepas. Ketika Anda bisa melepas satu hal, maka lebih mudah melepas hal lainnya. Jika Anda memiliki laku sila yang telah berkembang dengan sangat baik, maka samadhi adalah buahnya yang besar dan manfaat yang besar. Jika Anda sungguh memiliki sila yang baik, maka samadhi memiliki buah berupa jhana, manfaat dari kedamaian mendalam dan kebahagiaan yang indah berupa sukacita batin. Ketika kebijaksanaan didirikan di atas samadhi, maka itu pun menjadi buah yang besar, manfaat yang besar. Kebijaksanaan yang tidak dilandasi samadhi, tidak pada jhana, tidak pada keadaan kedamaian batin, bukanlah buah yang besar. Bukanlah manfaat yang besar. Ada banyak orang bijak di dunia ini, tapi itu bukanlah kebijaksanaan yang berlandaskan samadhi. Ada banyak orang di universitas, banyak orang pintar di dunia bisnis, banyak pengacara pintar. Tapi panya mereka, kebijaksanaan mereka, karena tidak berlandaskan samadhi, bukanlah buah yang besar, manfaat yang besar, dan yang terpenting, jelas tidak membawa kebahagiaan. Jika itu adalah kebijaksanaan, pemahaman mendalam, berlandaskan pada tahapan-tahapan samadhi yang Buddha katakan sebagai buah besar, manfaat besar.
Itu adalah kebijaksanaan yang melihat jalan untuk mengakhiri duka. Tidak mengikuti noda batin, tidak menuruti nafsu, tapi mendisiplinkan, menghentikan, mengatasi nafsu, dan melepas sumber nafsunya. Hal inilah yang dilihat oleh kebijaksanaan. Kebijaksanaan melihat bahwa nafsu adalah penyebab kelahiran ulang. Kebijaksanaan melihat bahwa kebahagiaan yang kita cita-citakan tidak dapat ditemukan di luar sana, tapi dijalani di dalam sini. Dengan melepas, dengan hening, dengan berada dalam kedamaian, dengan bercukup hati, tidak bertengkar dengan dunia, namun sekedar membiarkan dunia lenyap. Kebijaksanaan jenis itu yang berlandaskan samadhi. Dikatakan bahwa batin yang dikaruniai dengan kebijaksanaan seperti itu, batin yang didirikan di atas kebijaksanaan, adalah batin yang mengatasi asawa, segala arus yang mengalir keluar batin, yaitu kecenderungan untuk mencari kesenangan indrawi, kecenderungan untuk mencari keberadaan lebih lanjut, bawa sawa, dan kecenderungan untuk keluar yang dilandasi pada delusi, awija sawa. 3 hal ini ditinggalkan dalam batin yang didirikan di atas kebijaksanaan yang berlandaskan pada samadhi, yang didirikan di atas sila. Inilah ajaran kuat dari Buddha yang memberitahu kita jalan untuk mengatasi noda batin, mengatasi arus keluar ini, memberitahu kita penyebab yang membuat kita bergerak, menderita, yang merampas dari kita kebahagiaan sejati yang tepatnya ada di sana, jika kita bisa bercukup hati. Inilah tujuannya. Sehingga Buddha mengatakan bahwa Anda masing-masing, terutama para biku baru, mesti berlatih dengan tekun, rajin, dalam adhi sila, moralitas tertinggi, adhi cita, pengheningan batin tertinggi, dan adhi panya, kebijaksanaan tertinggi, yang telah Buddha babarkan. Adhi sila bagi para biku adalah latihan dalam patimokkha winaya bersama dengan pengendalian indera. Aturan latihan yang telah Anda ambil janganlah pernah dilihat sebagai beban, tapi seharusnya dipandang sebagai kendaraan yang membawa Anda menuju keterbebasan. Pelatihan adhi citta adalah pelatihan jhana. Hanya itu. Dan adhipanya adalah kebijaksanaan yang membawa menuju tahapan kecerahan, yaitu pemenang arus, yang sekali kembali, yang tak kembali, dan yang terbebas. Latihlah diri Anda dalam hal-hal ini. Dalam prosedur penahbisan, Buddha tidak hanya mengajarkan para biku muda untuk bersahaja dan waspada agar tidak melanggar aturan utama patimokkha, tapi beliau juga mengajar dengan ceramah yang ringkas dan indah mengenai inti kehidupan monastik dan cara kehidupan itu menuntun pada kebahagiaan indah, kedamaian, dan pembebasan ini melalui laku sila, samadhi, panya. Maka pastikanlah dalam kehidupan Anda sebagai biku bahwa Anda menyempurnakan sila, sehingga itu menjadi fondasi yang kukuh, yang indah bagi samadhi, sehingga Anda dapat mengalami keadaan meditasi yang membahagiakan dan penuh damai itu. Pastikanlah kebijaksanaan Anda terkaruniai pengalaman seperti itu, sehingga batin dapat mengatasi noda dan terbebas, menjadi arahat yang menembusi kecerahan sempurna di dunia ini. Itulah yang harus menjadi tujuan dan cita-cita Anda. Jangan pernah melupakan tujuan itu, cita-cita itu, dan wujudkan cita-cita itu. Karena itulah hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda dan bagi makhluk lain.
Jadilah makhluk cerah di dunia ini yang sungguh memahami Buddha, Dhamma, dan kekuatan Arya Sangha. Semoga Anda suatu saat dapat bergabung menjadi Arya Sangha dalam kehidupan Anda sebagai bhikkhu. Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan bab 3 mengenai membersihkan batin dari racun. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 4, yaitu Aho Sukhang. Bahagianya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang